Belakangan jagat maya selain dihangatkan perbincangan soal minyak goreng juga dihebohkan fakta investasi bodong dengan berbagai produk hingga muncul para crazy rich pamer harta benda termasuk bagi-bagi duit guna menarik calon investor. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sejatinya telah melakukan inventarisasi soal investasi bodong. Bahkan nama-nama investasi bodong terpapar jelas dan dibuatkan baliho besar dan dipajang. Salah satunya di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Namun, pola investasi ini cepat bermutasi dengan tawaran produk lain yang menggiurkan, hingga banyak masyarakat tergiur. Banyak investor merogoh koceknya berharap mereka bisa untung besar secara instan. Tak ayal, dengan berbagai metode pemasaran dan keuntungan, investasi bodong ini tumbuh dan bermutasi seperti virus. Disinilah peran OJK, khususnya dalam hal pengawasan sangat dibutuhkan. Bak fenomena gunung es, akhirnya investor menjadi korban dan dananya tak jelas hingga korban melapor ke polisi. Di Bali sendiri, kasus investasi banyak yang sudah dilaporkan ke Polda Bali, beberapa di antaranya sudah masuk pengadilan. Humas PN Denpasar Gede Putra Astawa menyatakan bahwa pihaknya sudah pernah menyidangkan investasi bodong. Dalilnya adalah arisan dengan nama Rambut Sedana. Pelakunya sudah dihukum 3 tahun dan 5 bulan penjara. Dalam persidangan, memang majelis hakim menilai bahwa arisan ini pola kerjanya sama dengan investasi bodong. Selain itu, banyak investasi diduga bodong saat ini sedang berproses di Polda Bali. Tidak hanya miliaran, dari korban bahkan dikabarkan sudah ada nilainya triliunan rupiah. Praktisi hukum Ide Bagus Gumilang Galih Sakti SHMH berpendapat bahwa umumnya investasi bodong memberikan iming-iming bahkan paksaan agar calon investor mau menanamkan modal. Investasi bodong memanfaatkan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap investasi dengan menjanjikan keuntungan yang besar. Jenis investasi bodong ini bisa bermutasi menjadi bentuk atau program apapun, namun jenisnya tetap sama. Cirinya, menawarkan keuntungan terlampau tinggi dalam waktu singkat atau instan, tidak memiliki legalitas, cara penjualan tidak resmi, diminta mencari nasabah baru atau bergantung pada investor baru dan menjual nama tokoh terkenal. Lanjut Ide Bagus Sakti, secara aturan tindak pidana penipuan, apapun kedok yang digunakan, termasuk kedok investasi, diatur dalam pasal 378 KUHP. Investasi bodong ini bermutasi seperti virus, mereka selalu dapat menemukan cara baru untuk menipu investor. Contohnya, robot trading. Mereka memadukan sistem ponzi atau piramida dengan teknologi yang berkedok investasi robot trading dengan keuntungan fantastis perharinya. Padahal, robot tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan trading walaupun ada aplikasi dan grafik yang kita lihat. Tapi itu merupakan kamuflase penipuan karena masyarakat masih awam dengan trading. Pola pencegahannya, OJK harus gencar memberikan edukasi mengenai ciri-ciri investasi bodong. Sekarang zaman sudah canggih. Selain melakukan edukasi secara konvensional, bisa juga melalui media massa dan media elektronik yang bisa dilakukan untuk melakukan sosialisasi. Jangan lelah mengedukasi karena investasi bodong ini bermutasi dan akan terus berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi. Miase Bali Pos melaporkan.